Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan membuat map atau peta yang kemudian akan kita analisis. Nah, setelah host viewersnya terbuka, silakan Bapak Ibu pilih menu file, kemudian klik create atau buat. Nah, untuk type of datanya atau tipe datanya, silakan kembali ke kebutuhan masing-masing atau ingin menganalisis apa. Misal, ingin menganalisis co-authorship atau keyword co-occurrence, citation, dan lainnya, silahkan pilih create a map based on bibliographic data. Tapi apabila Bapak Ibu ingin membuat map atau petanya hanya berdasarkan term co-occurrence, silahkan pilih yang based on text data. Jadi pemilihannya dikembalikan lagi ke kebutuhan masing-masing. Di sini kita coba dulu untuk uh, based on bibliographic data, kita lihat analisisnya, nanti akan menghasilkan co-authorship dan lainnya. Kita klik, kemudian klik next. Nah, kemudian untuk sumber datanya, kembali lagi ke apa yang kita punya. Apakah kita akan menggunakan data dari bibliographic database, misalnya dari Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, atau PubMed. Atau Bapak Ibu memiliki datanya dari Reference Manager. Misalnya, Bapak Ibu sudah memiliki 50 artikel dari berbagai database yang kemudian dimasukkan ke Mendeley. Nah, dari Mendeley diekspor. Nah, itu bisa mengambil datanya dari manager reference ini. Kita coba satu-satu. Mungkin sekarang kita coba dulu dari bibliographic database file. Nah, next. Nah, silakan pilih database yang ingin Bapak Ibu gunakan. Seperti kita coba satu-satu ya. Seperti di video sebelumnya disampaikan, setiap database itu format filenya berbeda. Apabila Scopus itu dia CSV, Dimension itu dia CSV, untuk Lens itu CSV, Web of Science itu TXT, dan untuk PubMed itu TXT formatnya. Di sini saya akan coba PubMed saja. Kita klik Browse, kemudian kita ke folder di mana database-nya disimpan. Tadi saya menyimpannya di download. Nah, ini kita klik, kemudian OK, kemudian kita klik next. Nah, ternyata dari database PubMed yang kita punya, tipe analisisnya hanya ada dua yang bisa disajikan oleh Post Viewers, yaitu hanya menganalisis co-authorship dan menganalisis co-occurrence saja. Jadi silakan ingin menganalisis apa. Apabila ingin menganalisis co-authorship, di sini pilihannya bisa author atau organisasinya. Apabila ingin menganalisis co-occurrence, bisa dari keywords-nya, author keywords-nya, atau mass keywords, karena ini dari PubMed ya. Kita coba co-authorship saja. Nah, di sini ada counting metodenya, penjelasannya ada di sini. Nah, di bawah, di sini ada maximum number of author per dokumen. Jadi, dalam satu dokumen itu maksimal ada berapa author. Disesuaikan ingin dikurangi atau dilebihi sesuai kebutuhan, atau misalkan ignore saja juga itu boleh, atau misalkan readers first name itu juga dipersilakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian kita next saja, kita pilihnya full counting. Di sini ini minimum number of document of an author, tapi di sini tidak bisa kita rubah, jadi kita next saja. Nah, di sini dari 64 author itu number yang akan dipilihnya 64, atau bisa kita kurangi atau bisa tetap 64. Di sini sesuai saran dari Post Viewers kita biarkan 64, kemudian kita next. Nah, ini nama-nama yang masuknya, kemudian kita klik finish. Nah, ternyata dari 64 item itu ada yang terkoneksi dan ada yang tidak. Nah, yang paling besar koneksinya itu adalah 15 item. Apakah ingin menampilkan yang 15 item atau yang 64 item? Itu pilihannya, silakan sesuai kebutuhan. Nanti mungkin di sini kita pilih dulu no aja ya. Kita lihat ke 64 itemnya. Nah, di sini adalah hasil network visualization-nya. Untuk bagaimana proses analisisnya itu akan ada di video terpisah.
Ini network visualization-nya, di sini overlay visualization, dan di sini density visualization. Ya. Berikutnya, kita coba untuk memasukkan data dari database yang lain. Kita bisa langsung klik create saja. Nah, kemudian kita lanjutkan yang create map based on bibliographic data, kemudian kita next. Tadi yang ini sudah ya, kita gunakan data yang PubMed. Tadi ada dua pilihan, ada co-authorship atau co-occurrence-nya. Untuk co-authorship-nya tadi hasilnya sudah terlihat. Nah, kita coba menggunakan yang reference manager. Kita next. Tadi kita mendownloadnya format RIS. Jadi kita pilih yang RIS, klik browse, kemudian yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata dari manager reference, tipe analisisnya yang ditawarkan hanya co-authorship saja, yang co-occurrence itu tidak bisa. Kita lanjutkan co-authorship, pilihannya hanya author saja, kemudian kita pilih full counting, kita ignore saja, kemudian kita klik next. Tidak bisa diedit, kita next saja, next lagi, dan finish. Nope. Mohon maaf apabila agak noisy karena di sini sedang hujan. Ini dia hasil dari yang manager reference untuk co-authorship. Di sini terlihat ya. Ini bisa kita scroll. Nah, di sini di overlay-nya terlihat kita sedang berada di mana. Kemudian kita zoom out. Nah, begitu. Oke, kita coba untuk pilih menu yang lain untuk membuat map dari database yang lain. Kita klik create. Nah, tadi kita sudah coba yang bibliographic data. Di sini kita sudah coba bibliografi database file, sudah mencoba yang dari reference manager. Sekarang kita coba create a map based on text data. Jadi nanti yang akan muncul adalah co-occurrence dari termnya. Kita klik next. Sesuai sebelumnya ya, di sini ada beberapa sumber datanya disesuaikan dengan kita punya sumber data dari mana. Dari apakah dari database ataukah dari reference manager atau punya post viewers files atau dari API juga dipersilahkan. Sekarang kita coba dulu yang bibliographic database files. Kita klik next. Kita pilih, tadi kita sudah coba PubMed, kita coba yang dimension. Kita coba ini. Klik next. Nah, di sini ada pilihan apakah title and abstract, tapi ternyata yang bisa kita pilih hanya title field saja. Kita next. Nah, di sini ada binary counting dan juga ada full counting. Kalau misalkan full counting itu dia perhitungan penuh, berarti semua kemunculan term atau istilah dalam dokumen itu dihitung. Jadi semua term yang masuk ke dalam kategori itu dia akan muncul. Tapi kalau binary counting berarti hanya beberapa term saja yang akan diperhitungkan sesuai dengan perhitungan dari post viewersnya. Jadi kita pilih full counting saja, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini ada minimum number of occurrence of a term. Jadi dalam satu term itu minimal dia berapa kali muncul. Semakin kecil, nah di sini kemunculannya akan semakin banyak, tapi semakin besar nanti kemunculannya akan semakin sedikit. Silahkan itu dikembalikan ke masing-masing kebutuhan, apakah ingin semakin banyak atau semakin sedikit. Di sini kita coba 2 saja. Nanti akan memunculkan 40 term. Kemudian kita next. Nah, dari 40 term tersebut, yang dianggap relevan itu kebanyakan hanya 60%. Jadi, oleh post viewers diberikan 24 dari 40 term tersebut yang dianggap skornya paling relevan. Nah, di sini bisa kita edit apakah ingin semuanya 40-nya atau
sesuai dengan yang post viewers tawarkan. Apabila ingin semua, kita ganti saja di sini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini term-term yang muncul, di sini bisa kita pilih atau tidak. Misalnya, saya ingin menghilangkan kata studi. Nah, di sini bisa di unchecklist. Misalkan fakulti ingin di unchecklist dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dilihat occurrence-nya ada berapa kali kemunculan. Tadi kan kita pilihnya minimal 2 kali ya, jadi rata-rata di sini 2 kali muncul. Nah, di sini ada yang 12 kali muncul, ada yang 15 kali muncul. Kemudian apabila sudah, kita klik finish. Ya, berikut adalah tampilan peta atau map hasil dari di sini ya, data digital literacy and library dari Dimension, database Dimension. Berikut, nah kita coba dari database yang lain. Sama seperti sebelumnya, kita klik create, kemudian kita ambil yang based on text data, kemudian kita next. Tadi kita sudah coba menggunakan bibliographic database files. Sekarang kita coba dari reference manager. Kita next. Kita pilih RIS. Kita coba yang manager reference ini. Oke, next. Nah, di sini dia ada pilihan, bisa dari titel dan abstraknya, atau dari titel saja, atau dari abstraknya saja. Itu tergantung kebutuhan. Di sini ada pilihan lagi, disesuaikan saja. Di sini saya akan coba dari titelnya saja, kemudian kita next. Kita gunakan full counting. Nah, di sini ada apabila kita menggunakan minimumnya 2, ternyata yang muncul hanya 5 saja. Sekarang kita jadi 1 saja supaya lebih banyak. Nah, dari 90 dia menawarkannya 54. Kita pilih semua saja 90. Kemudian kita next. Kebetulan ini datanya tentang public relation in library. Jadi di sini public relation practice dan sebagainya. Ini bisa dipilih dan tidak disesuaikan. Kita pilih saja semua, kemudian kita klik finish. Nah, tadi pilihannya dari 90 terms itu yang paling besar connecting-nya itu hanya 25 item. Apakah ingin menampilkan yang 25 atau yang 90? Kita coba tampilkan dulu yang 90, kita klik no. Kita tunggu. Ya, ternyata tampilannya seperti ini. Ada yang terkoneksi dan ada yang tidak. Nah, kita apabila ingin melihat yang sebelah sini, kita bisa geser, kemudian kita zoom. Di sini terlihat ya, kita sedang berada di mana? Di bagian overlay panelnya. Nah, seperti overlay visualization-nya. Di sini density visualization. Kita coba dari database lain. Kita klik create, kemudian kita coba dari based on text data, kita klik. Nah, tadi kita sudah coba dari dimension, kita sekarang dimension dan juga dari reference manager. Sekarang kita coba dari database lagi, kita pilih Scopus. Tadi Scopus belum. Oke, kemudian kita next. Nah, ternyata pilihannya hanya ada title field saja. Kita next, kita pilih full counting. Nah, apabila minimalnya 6, di sini hanya ada 3. Kalau kita perkecil saja, jadi 1, sehingga muncul semua. Kita next. Di sini saya pilih 150 saja. Kemudian kita next. Nah, di sini bisa kita uncheck beberapa. Kemudian kita finish. Kita pilih semua. Sekarang kita coba yang yes ya. Jadi dari 147 itu yang paling besar setnya, connecting setnya itu hanya ada 84. Kita ya saja. Nah,
Ini tentang digital literasi dari database Scopus. Di sini di bagian overlay panelnya terlihat kita sedang berada di mana. Ya, ya, demikian untuk memasukkan data ke host viewers. Untuk analisisnya, bagaimana cara menganalisis data ini berada di video terpisah. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.